sederhana sekali. Ada tukang jual obat, dia berjualan di emperan toko, kemudian yang dari atas menyiram air. Kena dia. Dan dia, yang tukang jual obat ini pakai mic. Beginilah kita hidup begini. Akhirnya kejadian rusuh kan ke Indonesia kan. Jadi harus diingat, jangan terlalu percaya. Karena orang kita istilah amuk tadi kan cuma di Indonesia yang ada. Cuma di Melayu yang ada amuk itu. Daerah lain nggak ada amuk. Bahasa yang diserap dari bahasa Melayu ke Inggris adalah amuk dan orang hutan. Itu harus diingat itu. Jangan terlalu percaya. Jangan terlalu percayalah. Ya, jadi aku rasa begini, tidak ada salahnya kalau kita lebih hati-hati saja. Dan bukan itu, mengajak juga kawan-kawan kita, udahlah take it easy sajalah, ya calm down. Karena pada dasarnya gesekan bisa terjadi kapan saja. Tabrakan di tengah jalan saja antara motor dengan motor, dua-dua nggak luka, nggak apa. Orang yang ribut. Yang dua ini udah damai, orang lain yang ribut. Nah ini yang hati-hati, terpancing kita dengan hal begini. Jadi betul kalau aku bilang, kata-kata tadi yang dikatakan oleh Idrus, itu intoleransi itu keluar di mana? Di media, di pergaulan. Tidak ada mungkin di sana mereka intoleransi, tetapi kalau dikeluarkan. Nah jadi kita ini menuliskan hal itu juga mesti hati-hati juga, ya kan? Karena apalagi yang kita takutkan, apapun yang kita tulis selalu punya dua makna, multitafsir. Nah, jadi apapun yang kita katakan, yang kita ngomong ini pun bisa dimultitafsirkan orang macam-macam. Seakan-akan ketakutan semua, membakar, menakut-nakuti masyarakat. Orang bilang begitu. Jadi memang agak hati-hati lah. Jadi kalau orang bilang memang ada years of living dangerously ya. Hati-hati ketika jalan kita di atas es yang ada kata-kata yang kurasa. Aku punya grup WA dengan kawan-kawan Chinese ya. Nah, setiap posting mereka ya itu selalu kiblatnya ke China. Selalu ke sana. Di sini ada ini ada toko ini, toko-toko ini. Sedang aku orientasiku seluruh dunia. Jadi ada seakan-akan mereka bicara kepada kaumnya. Nah ini yang kita juga kadang salah. Nah ini juga kita bilang seharusnya tidak. Lihat itu TikTok itu. Banyak yang bahasa Cina tuh. Kenapa? Christian bisa cerita sedikit. Imlek itu apa sih? Tadi Anda sudah bicarakan. Ini bukan tahun baru gitu. Tapi apa? Bisa lebih detail lagi. Jadi kalau mengenai Imlek ini sebenarnya adalah artinya Imlek itu pergantian musim. Ya, jadi musim semi. Sedangkan yang memang mereka maksudkan dengan itu bukan artinya ini tahun baru. Tidak. Ini adalah pergantian musim. Nah, hanya pergantian musim ini itu dirayakan oleh orang-orang di Cina sana itu ya dengan segala kegembiraan. Ya melihatnya di situ. Dan yang lain yang saya ingin mungkin sedikit tanya kepada teman-teman, karena melihat keadaan ke depan ini dan melihat gampangnya dan sangat sensitifnya, artinya pemicu mengenai hal yang sedikit, apalagi mengenai hal yang disinggung adalah mengenai yang paling canggih dan sensitif, yaitu mengenai masalah agama. Kita tidak bisa jaga ini secara keseluruhannya. Karena apa? Pintu masuknya luar biasa. Ada timbul, saya tidak mau berbicara mengenai kecemburuan sosial. Tetapi dari pengalaman-pengalaman, kejadian-kejadian yang lalu, ini banyak yang tidak bisa diterima oleh masing-masing pihak. Nah, saya bertanya, apakah bapak-bapak melihat bahwa di dalam waktu kurun sampai di tahun depan ini, keadaan kita bagaimana? Dari pengalaman empiris tadi, suara mengatakan tidak ada masalah. Tetapi tidak ada masalah bukan berarti tidak mungkin terjadi. Aku lihat begini, media mainstream itu sekarang kan menyetop, tidak membuka. Informasi mereka tutup. Nah, beredarlah informasi bawah tanah semua. Itu yang berbahaya. Harusnya dibuka itu. Begini kejadiannya. Jadi, kalau udah informasi bawah tanah yang bermain, itu banyak ke emosi. Tapi kalau mainstream membuka semua permasalahan, itu mulai ke otak.
Sebenarnya dari segi agama nggak ada masalah. Bagi aku pribadi, kalau itu terkait dengan masalah ibadah, banyak yang bisa aman kok. Banyak yang bisa aman nggak ada. Tapi karena mainstream tadi tidak membukanya, itu bermain di WA, grup apa semua, akibatnya kan sepihak informasi yang muncul tuh. Itu yang berbahaya. Jadi kalau dapat untuk tahun berikutnya, mari media mainstream buka sebuka-bukanya, seluas-luasnya informasi. Orang ada sifat bagi kita. Kalau dapat sesuatu yang kita anggap rahasia, kita simpan dan kita berniat untuk menyebarkan. Itu yang paling berbahaya. Nah, banyak kasus-kasus nanti yang bakal muncul, itu yang bermain di media bawah ini, media bawah tanah, di mainstream nggak muncul. Tengoklah, kita nggak tahu tentang ini. Padahal kalau diberitahu nggak ada masalah. Itu yang kulihat yang harus kita sampaikan sama orang lain. Media mainstream mari bermain terbuka lah. Jangan dibiarkan media bawah tanah yang bermain. Enggak ya. Kenapa media mainstream tidak membukanya? Karena pertimbangan-pertimbangan cukup banyak untuk membuka secara transparan, apalagi soal menyangkut SARA. Media sosial ya kan? SARA itu kan yang nggak boleh kan cuma masalah ibadah. Ibadah yang nggak boleh dicampurkan. Muamalah boleh. Muamalah boleh. Nah, itu aku bilang tadi. Jadi nggak bisa membedakan, orang kan selalu menyamaratakan. Toleransi muamalah ya kita memang diajarkan kok berdampingan. Iya kan. Ya. Masalahnya kan informasi media mainstream dengan media bawah tanah ini. Itu yang aku mau bilang tadi ya. Mungkin betul yang dibilang si Nian tadi, bahwa memang media mainstream itu dia punya aturan main yang sangat ketat ya. Sebuah berita yang dibikin oleh wartawan itu kan tidak langsung masuk. Itu naik dulu ke Des naik ke redaktur ajukan lagi dalam rapat, sampai diputus oleh bukan Pemret, rapat daripada anggota redaksi, sehingga butuh waktu yang panjang. Dan di situ mulai keluarlah pertimbangan sehingga tidak keluar berita itu. Bukan mereka tidak mau keluarkan, tidak keluar. Orang buta. Sementara seorang laki-laki pergi ke jalan, lihat peristiwa, dia nggak lewat pemimpin redaksi. Saat itu juga dia masukkan, dia foto segala macam, keributan, itu dibaca orang. Dan itu yang dipercaya orang sekarang. Yang kau bilang media bawah tanah tadi. Ini media yang kalau aku bilang abal-abal malah. Tidak lewat saringan-saringan pemikiran yang logis. Yang penting, orang yang pertama memberi berita. Dia bangga kalau dia bisa membawa berita. Dia bangga untuk membuat kejutan. Maka kita lihat kalimat-kalimat juga kan. Ternyata detik-detik terjadinya. Ini yang tidak salah. Jadi aku sedikit bicara soal penggunaan media ya. Pak Christian mungkin tahu sendiri. Masyarakat di mana-mana, pemerintah juga membuat kota-kota yang diselengkapi dengan segala macam internet. Aku bilang oke lah. Silahkan bangun itu, kota itu. Ada hardware-nya, ada software-nya, silahkan pakai. Itu tinggal beli pakai uang jadi. Cuman masalahnya adalah kesiapan kita. Kita juga termasuk bagian masyarakat. Pandai nggak kita menggunakan software dan hardware itu? Pandai tidak? Dalam menulis, dalam menyampaikan pesan, dalam membuat berita. Pandai nggak? Nah, setelah itu ada lagi tantangan berikutnya. Jadi ada namanya smartware. Ya. Di atasnya ada lagi moralware. Sampai di mana moral kita? Apakah kita mau memberitakan adanya pemukulan berdarah-darah, adanya ini kita mau buat lakukan? Banyak orang lupa. Yang penting cepat. Like-nya banyak, jempolnya banyak, semua bicara tentang monetasi. Mungkin gini juga yang dimaksud oleh si Jaya tadi, dengan tertutupnya, bukan tertutup ya, dengan dibatasi pemberitaan di media mainstream ini, itu kan biasanya pengendalian yang di pemerintah. Nah, oleh karena itu, ada hal-hal yang terjadi, itu kan sekarang nggak tertutup, orang bisa tahu. Nah, bahayanya, kalau penyebaran berita itu dilakukan melalui media-media sosial, media-media yang apalah, akhirnya apa? Bagaimana mereka menyusun berita, bagaimana keakuratan berita, itu udah nggak mereka pertimbangkan lagi. Tapi kalau misalnya media mainstream dibuka dan diklarifikasi setiap ada masalah, itu jauh lebih baik. Atau karena menutupi sesuatu supaya tidak dibaca oleh masyarakat, orang masyarakat cari tahu, bahayanya dia cari tahu di tempat yang salah. Itu aja mungkin kekhawatiran. Iya, betul. Itu ada lanjutannya. Selain Imlek ini, besok kalau tidak salah sudah masuk tahun baru, ya begitu ya Christian? Yang tahun baru Imlek itu memang besok,
Tetapi sepengetahuan aku, adat orang Cina menyatakan ini hari adalah sudah tahun baru kecil bagi mereka. Sama kayak kita tanggal 31 kita rayakan malam tahun baru. Nah, orang Cina mengambilnya hari ini adalah tahun baru kecil, besok baru tahun baru besar. Dan tahun baru orang Cina itu berlangsung 15 hari. Yaitu dari besok, di mana bulan mulai tanggal 1 sampai tanggal 15 bulan besar, bulan-bulan, itu yang disebut dengan Cap Gome. Cap Gome itu artinya 15. bulan terakhir. 15. Jadi sebab orang Cina ini banyak. Jadi kan itu memang tradisi mereka, karena mereka jumlah penduduknya juga luar biasa. Jadi mereka ini tahun baru 15 hari. Jadi Anda bisa mengucapkan tahun baru itu 15 hari sejak hari besok. Kan gini, Christian, sorry saya ini. Cap Go itu kan 15. Cap Gome itu bukan bulan yang 15, yang ke-15 yang besar itu, atau 15 hari dirayakan. Bagaimana ini pengertian? Cap Go itu. Ini sama, jadi maksudnya itu kalau orang Cina mulai tahun baru itu adalah besok tanggal 1. Tanggal 1 menurut lunar. Jadi penanggalan Cina. Nah, mereka tahun baru, karena kan kalau bulan besar itu kan adalah sampai tanggal 15. Ya, kalau itu tanggal 1 bulan purnama maksudnya kan? Ya, 15 hari itu bulan besar. Nah, disitulah yang mereka ambil waktu untuk masih bisa mengucapkan selamat tahun baru sampai tanggal 15 bulan Cina, yaitu yang disebut dengan Cap Gome. Jadi gini, aku pernah dengar satu joke dari seorang komedian Chinese yang tinggal di Amerika. Dia bilang, apa ucapan selamat tahun baru orang Cina ini? Mereka bilang, Gong Hi Fa Choi. Gong Hi Fa Choi itu bukan ucapan selamat tahun baru. Itu ucapannya artinya adalah semoga kau kaya raya. Betul. Makanya, ini aku kasih sedikit ilustrasi. Makanya aku juga heran. Aku pernah ke Cina. Aku pernah juga ke Korea. Ya. Itu kalau kita jumpa sama mereka, kita dikasih souvenir. Nanti yang dikasih souvenir sama kita satu kotak kecil. Kotak perhiasan. Kotak. Ada yang besar, ada kita gantung ukurannya. Dikasih kotak ini. Buka kosong. Jadi, apa maksudnya? Ini kok dikasih kotak kosong semua? Ada berapa tempat aku pergi dapatnya. Jadi banyak aku punya kotak perhiasan ini. Aku tanya, kenapa kotak perhiasan? Iya, karena itu mereka berharap jika satu waktu nanti kau ketemu mereka lagi, kotak perhiasan udah berisi emas, udah berisi perhiasan. Dan berarti dia tetap mengatakan agar kau bisa kaya raya. Betul. Ya, pengertian yang mengambil istilah dari Cina oleh orang kita yang disepakati menjadi arti yang berbeda. Tapi disepakati. Ini kadang-kadang agak lucu. Yang tadi dikatakan misalnya mengucapkan selamat tahun baru dengan pengertian yang berbeda. Ada lagi sekarang misalnya contoh ya. Orang dikit-dikit kalau bicara bisnis itu bicara cuan. Aku bilang 30 tahun lebih aku sama Cina, cuan itu istilahnya laba. Maka ada juga campur-campur, ada juga kantau. Jadi tapi orang juga ada protes gitulah. Ya pakai aja lah. Jadilah itu satu istilah. Nah, mungkin kita juga mengucapkan kata-kata itu yang ambil dari bahasa Cina, bahasa Arab, bahasa apa. Bahannya itu akhirnya begitu diluruskan geli juga kita karena sudah terlalu merakyat gitu loh. Ada kantau nggak? Ada kantau itu ada bisnis nggak gitu loh. Ya, betul. Berapa cuannya? Berapa labanya? Nah sekarang aku kadang-kadang geli, dikit-dikit cuan. Seolah-olah pengertian cuan itu bisnis. Nggak ada ruginya. Cuan itu bukan bisnis. Nah gitu loh. Jadi ada itu satu istilah Cina juga ya, Chris. Aku melihat begini, kata orang kalau hoki, keberuntungan, hopeng, kawan-kawan, hoca, enak, makan enak. Jadi katanya hidup yang bahagia ini kalau ada hopeng, ada hoki, ada hoca, pokoknya hidup ada lagi apalagi Ciakong ya, Ciakong. Enggak, itu mungkin ini dia Bang. Tadi kan udah saya katakan, orang Tionghoa ini kan heterogen. Jadi bahasa-bahasa cuan itu mungkin satu etnik.
Kang Tau itu etnik yang lain gitu. Enggak, Cuan itu nggak tahu. Coba tanya, mungkin Christian tahu lah. Cuan itu lama. Jadi memang di Medan ini kan mayoritas Hokkien. Di Betul. Jakarta ini lebih banyak Ke, ya. Ke Betul. itu banyak, dari Kalimantan juga banyak Ke gitu kan. Makanya kalau orang di Jakarta udah bicara Hokkien, orang tahu ini Medan ini gitu loh, orang Medan. Ya, betul. Betul. Jadi Itu yang betul. aku mau katakan begini ya, yang ini bukan apa ya, bukan apa ke daerah. Bisnis yang paling bisa menguasai bisnis di Indonesia, coba lihat, yang paling lihai-lihai itu ya orang Cina Medan. Makanya bahasa Hokkien itu paling banyak berputar-putar di bisnis. Maka timbullah itu Cuan itu, Kang Tau ini segala macam itu karena orang Medan itu berbicara kan dengan bahasa Hokkien. Bapak tahu apa yang Bapak katakan itu memang benar. Tetapi di sini dari mana artinya orang Hokkien ini lebih sedikit jeli di dalam berdagang terhadap orang-orang Cina yang lain. Artinya orang dari Hakka, orang Teochew. Jadi dasarnya begini, Pak.